Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bertemu dengan saya sekali lagi. Saya Habib Muhammad Toring. Pada malam hari ini saya akan mencoba melanjutkan tutorial yang telah saya bikin sebelumnya, yakni stacking atau menggabungkan beberapa band yang telah kita download ya menggunakan web gitu. Jadi satu citra yang hasilnya lebih bagus. Nah, pada hari ini saya ingin melakukan demonstrasi lagi kepada teman-teman. Ada dua hal. Pertama, saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita nge-crop atau pemotongan gambar dari sebuah citra. Misalnya kemarin kita pilih wilayah Ujung Tanjung ya, itu wilayah tempat lahir saya di Provinsi Riau. Itu kan cukup luas kemarin ya, tidak hanya terfokus pada wilayah Ujung Tanjung saja. Nah, misalnya satu waktu saya pengen nih, saya pengennya nih yang di Ujung Tanjung aja ya, yang wilayah-wilayah atau kabupaten-kabupaten lain nggak ada kayak gitu. Nah, kita bisa menggunakan fitur crop. Kita potong hanya untuk di wilayah Ujung Tanjung saja. Supaya mudah, mungkin saya coba langsung saja ya. Untuk yang hal kedua yang akan saya demonstrasikan akan saya sampaikan nanti. Langsung. Pertama tentu saja kita perlu menyiapkan file yang akan kita crop. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan file provinsi saya. Saya bikin lebih luas lagi. Ini Provinsi Riau. Gitu. Nah, tampilan seperti ini. Kita tampilkan sedikit lebih besar lagi. Kemudian quick zoom to all dataset. Nah, gini. Sekali lagi deh. Oke. Ini kan cukup luas sekali ya. Tidak fokus kan, kita melihat ada sejatinya ini ada banyak sekali wilayah atau ada beberapa kabupaten ya di Provinsi Riau, meskipun ini belum mencakup seluruh wilayah di Provinsi Riau. Nah, saya ingin mencoba mengambil bagian kecil saja. Pada kasus ini mungkin kita akan ambil, nah ini aja ya, ini sepertinya kota ini ya, meskipun saya tidak tahu jelas. Kita ingin fokus di wilayah ini saja. Bagaimana caranya? Nah, untuk cropping itu ada dua cara sejatinya, setidaknya ya. Saya kira masih ada banyak sekali cara-cara yang lainnya, namun saya belum tahu barangkali. Yang pertama itu dengan memanfaatkan fitur zoom. Jadi kita zoom sampai dengan gambar terkecil yang ingin kita crop. Yang kedua itu bisa memanfaatkan boundary namanya ya. Jadi kita mendefinisikan boundary-nya. Misalnya kota ini nih ya, kita kasih garis begitu ya. Di setiap sudut pinggiran sampai di mana kita mau. Dan setelah selesai nanti akan kita lakukan pengolahan citra hingga hasilnya nanti hanya menampilkan gambar yang kita pilih saja, sedangkan yang lainnya akan berwarna hitam seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, namun saya mohon maaf sekali karena untuk malam ini saya hanya akan menampilkan bagaimana cara cropping dengan memanfaatkan fitur zoom, tidak menggunakan boundary. Mungkin saya akan tampilkan di lain waktu. Langsung saja, ada dua cara lagi. Pertama, ini ada ikonnya, bisa teman-teman klik. Ada yang namanya zoom box tool. Atau yang kedua bisa memanfaatkan klik kanan dan ada zoom box tool, sama. Langsung kita pilih di kota ini. Oke, nah lebih fokus ya, detail. Nah, kita bisa terfokus pada wilayah ini saja. Ini kita bikin lebih detail lagi deh. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Namun ini belum selesai. Tapi gimana sih caranya supaya ini menjadi permanen gitu ya? Ya udah, seterusnya ketika kita ingin menampilkan gambar ya hanya gambar ini, tidak perlu melakukan zoom lagi. Caranya simple, teman-teman hanya perlu melakukan hal ini. Klik kanan, pilih file dan save as. Oke, dan berilah nama baru. Misalnya sudah ada PKU di awal, tambahin detail, save atau oke gitu ya. Dia akan melakukan penyimpanan dan complete. Waktunya juga singkat ya. Sekarang coba kita keluarkan yang ini. Nah, ini hasilnya dan kita buka.
Utara. Nah, sekarang coba kita besarkan. Nah, asli tidak ada apa-apa lagi selain si dia yang telah kita zoom tadinya. Ini dia. Ya, kira-kira seperti ini bagaimana caranya melakukan crop atau pemotongan ke satu wilayah yang lebih detail sesuai dengan keinginan kita dengan cara memanfaatkan fitur zoom box tool atau zoom area begitu ya. Oke, yang berikutnya saya ingin menunjukkan kepada teman-teman, tadi kan kita tampilkan satu wilayah ya di Sumatera, di Riau begitu. Namun kita tahu kan di Indonesia itu sangat luas sekali, ada provinsi lain-lain yang seperti Jawa begitu, itu pulau bahkan, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian ada Lampung kalau di Sumatera, ada Kalimantan Tengah dan seterusnya. Itu artinya bakal ada gabungan dari beberapa citra seperti yang kita download sebelumnya. Nah, kan banyak banget tuh. Nah, saya ingin mengenalkan kepada teman-teman semua bagaimana caranya banyak citra tadi, misalnya dari Sumatera aja deh, dari Sumatera Utara, dari Riau, dari Sumatera Barat, dari Jambi, Palembang, di berdekatan. Misal tuh ada 5 tuh kan, minimal banget. Kita gabungin jadi satu, jadilah Pulau Sumatera misalnya, bagian tengah. Itu poin dari yang akan saya tunjukkan. Itu kita sebut dengan mozaik citra atau menggabungkan citra. Caranya bagaimana? Pertama, tentu saja teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu file yang ingin teman-teman gabungkan atau lakukan mozaik citra. Nah, pada kesempatan ini saya akan menggunakan wilayah Riau yang tadi saya gunakan, kemudian saya akan menggunakan wilayah Sumatera Barat, dan namanya ini PDG Padang PKO Pekanbaru. Ada syaratnya sebelum kita masuk ke proses mozaik citranya, yakni file-file yang telah kita download dan kita telah lakukan beberapa hal sebelumnya seperti yang kita tunjukkan di video kemarin ya, ini menggabungkan band-bandnya. Perlu kita tahu bahwa filenya itu harus kita simpan dalam satu folder yang sama. Nah, pada kasus ini, pada malam ini saya menyimpannya dalam folder local disk E, folder result, and dia ada di dalamnya. Oke, cukup sampai di situ. Dan pertama, karena di sini sudah ada PKU tapi ada PKU detailnya kita hapus saja supaya tidak mengganggu. Oke, langsung saja. Caranya adalah dengan begini. Iya, teman-teman pilih icon image display and mosaic wizard, klik, tunggu sesaat. Oke, sudah tampil. Ini wadah untuk kita memilih direktorinya atau foldernya. Teman-teman bisa milih dengan klik volume, kemudian ini dia partisinya E, dan masuklah kita di file tersebut. Saya pilih yang PKU deh. Dan ini udah display image in 2D, ini udah default. Kemudian manually set display method. Kalau baru install biasanya ini belum ya, belum dicentang. Kita centang dan ada mosaic all file of this type, artinya menggabungkan semua file yang ada dalam folder yang kita pilih tadi dengan catatan yang tipenya sama atau ekstensinya sama. Nah, kita menggunakan ekstensi .ars sehingga setiap file .ars akan digabungkan menjadi satu atau di mosaic. Ketik. Oh, sebentar, yang lainnya tidak usah dicentang ya. Next sekarang. Tunggu sesaat dan oke. Select how to display the image. Ada grayscale, red, green, blue, sunset, color drop. Ini pilihan bagaimana kita menampilkan warnanya nih. Ada gambarnya nih. Ini grayscale ya, putih abu-abu. Ini red, green, blue atau RGB. Ini sunset dan color drop. Manually select display method properties, tidak usah dicentang, dan set background color tuh kita pilih black saja. Tekan next. Tunggu sesaat dan oke, ini dia. Ini bisa kita bilang selesai sebenarnya. Tekan finish. Oke.
kita besarkan sedikit. Aduh, maaf. Zoom to all dataset. Nah, saya perlu sampaikan kepada teman-teman, pada malam hari ini saya mohon maaf sekali karena saya juga belum tahu kenapa hasilnya seharusnya ada 2 citra setidaknya. Kita akan melihat secara jelas ada perbedaan gambar, 2 gambar yang kemudian digabungkan menjadi satu. Namun ada sedikit kendala sehingga yang tampil hanya 1 citra saja, yakni yang saya pilih. Pada kasus ini wilayah Riau, dan saya belum tahu bagaimana cara solvingnya, menyelesaikan masalah ini. Namun saya tadi mendapatkan salah satu cara untuk manipulasinya ya, yang ini tidak secara otomatis lagi by system dengan cara kita memilih tadi. Ini manual dengan menambahkan. Teman-teman bisa klik kanan dan pilih algoritma. Nah, akan tampil seperti ini. Pertama kita duplicate. Oke. Yang atas ini adalah file dari pku.ers dan yang bawah kita ganti jadi pdq.ers, sehingga nanti akan kelihatan ada 2 citra yang bergabung menjadi satu. Ini close saja. Klik kanan dan quick zoom to all dataset. Tunggu sesaat dan iya, kira-kira seperti inilah seharusnya hasilnya ketika kita melakukan mozaik citra. Namun mohon maaf sekali karena saya sendiri juga belum tahu, tapi dia memang belum bisa tampil secara seperti ini secara langsung. Dan ini juga masih ada sedikit kendala sebenarnya, yakni harusnya citra yang di areal Sumatera Barat atau Padang ini itu bentuknya ini persegi sama seperti yang biasanya ya, sehingga di sini ada overlap seharusnya. Nah, overlap inilah yang kemudian akan bergabung menjadi satu citra. Nanti akan saling bergabung dan biasanya ya seperti itu teman, lihat deh, yang ini agak merah-merahan, ini agak cenderung hijau, bakal kelihatan sedikit berbeda antara citra sebelah kanan dan citra sebelah kiri. Jadi masih ada gap di antara 2 citra tersebut. Namun fungsi mozaiknya sudah berhasil. Kira-kira seperti ini harusnya. 2 citra tersebut bergabung menjadi satu. Nah, ini bisa kita save. Oke, ini bisa kita mainkan histogram dengan klik. Oke. Sekarang sudah terlihat lebih bagus ya. Nah, namun ini juga kendalanya, karena tidak dilakukan secara auto sehingga dia masih terpisah, yang mana harusnya dia merupakan satu gambar yang sama, satu gambar yang utuh, meskipun berasal dari 2 gambar berbeda. Ini jadi kelihatan banget bedanya. Kita save yes. Mozaik. Oke. Untuk yang ini biasanya memakan waktu yang cukup lama ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Mohon maaf tadi sengaja saya matikan terlebih dahulu karena memang waktunya sangat lama sekali. Langsung saja kita ingin mencoba menampilkan hasil dari yang telah kita lakukan tadi. Langsung saja di open dan pilih oke. Nah, inilah hasilnya. Dan ternyata benar saja ya, metode yang saya terapkan itu tidak sesuai dengan prosedur barangkali ya, sehingga ternyata yang disimpan itu tidak semuanya yang harusnya masuk tadi, yang wilayah Sumatera Barat tidak masuk, tidak tersimpan juga. Di malah hanya menyimpan yang bagian Riau saja. Namun ya kira-kira seperti itulah bagaimana cara kita melakukan mozaik citra. Tadi sebenarnya saya sengaja meninggalkan satu step karena saya berharap hasilnya akan lebih bagus ya, namun ternyata hasilnya cukup mengecewakan, yaitu mengatasi gap antara 2 citra tadi. Kalau misalnya ada banyak citra ya berarti mengatasi gap antar citra tadi dari segi warnanya. Nanti bakal ada yang namanya saya lupa namanya apa. Nah, ini image balancing wizard for air photo.
Artinya apa? Kita melakukan balancing atau menyeimbangkan, menyetarakan image di sini dalam artian setiap citra yang kita masukkan ke dalam satu kesatuan citra tadi. Ini mungkin coba saya praktekkan, mudah-mudahan bisa ya. Kita lihat saja bagaimana hasilnya. Pertama, ini kita hapus dulu karena memang hasilnya tidak maksimal ya. Sekarang coba kita. Oh, maaf maaf. Tadi masih ada tercentang ya, manually set. Oke. Yang ini tadi lantas kita tambah citra lain. Ya maaf. Algoritma kita duplikasi, kemudian kita buka filenya. Ya ini daerah Sumatera Barat atau Padang. Kemudian kita quick zoom to all dataset dan diperbesar. Sekarang zoom to all dataset sekali lagi. Nah, cara yang kita lakukan yaitu dengan mengeklik ini icon image balancing wizard for air photo. Klik, oke, akan tampil seperti ini. Silahkan di next. Nah, ini ada pilihannya, high base contrast level, medium base contrast level, low base contrast level, and specify custom base contrast level. Untuk specify custom base contrast level, ya untuk kita yang baru pertama kali mencoba, mungkin sebut saja itu masuk ke dalam level advance begitu ya. Sedangkan kita mungkin bisa pilih yang tadi high, medium, and low. Kita pilihnya low saja untuk kesempatan kali ini. Oke, maaf sekali tadi aplikasinya keluar. Kenapa? Karena memang harusnya berbayar ya, namun saya tidak menggunakan tidak membayar begitu ya, sehingga ya seperti itu, dia memberikan batasan dari segi waktu penggunaan. Jika sudah habis waktunya, maka dia akan meminta kita untuk keluar. Kita ulang lagi prosesnya, tidak masalah.